Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Jangan lupa jaga kebersihan, cuci tangan, jaga kesehatan agar terhindar dari virus corona. Anak-anakku semua, pada pertemuan kali ini Bu Guru akan menerangkan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Tapi sebelumnya Bu Guru mau bertanya, apakah di rumah kalian di sekitarnya ditanami tanaman bunga? Oh iya, tentu sangat indah sekali bukan? Ternyata selain indah dipandang mata, bunga juga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan juga loh. Tapi sebelumnya mari kita kenali dulu bagian-bagian dari bunga. Yang pertama ada benang sari, yang kedua putik, yang ketiga mahkota, dan yang keempat ada kelopak bunga. Adapun fungsi bagian-bagian bunga adalah sebagai berikut. Benang sari berfungsi sebagai organ reproduksi jantan pada bunga. Putik berfungsi sebagai organ reproduksi betina, tempat melekat dan masuknya serbuk sari. Mahkota sebagai perhiasan bunga dan pemikat serangga agar hinggap dan membantu dalam proses penyerbukan. Sedangkan kelopak bunga berfungsi untuk menutupi bunga yang masih kuncup agar terlindung dari paparan luar. Nah, di depan tadi Bu Guru telah menjelaskan bahwa bunga juga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini mengalami perkembangbiakan. Tujuannya adalah agar tidak punah. Begitu juga dengan tumbuhan, mengalami perkembangbiakan juga seperti yang lainnya. Perkembangbiakan pada tumbuhan ada dua macam, yakni perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif terjadi melalui penyerbukan, yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari atau sel kelamin jantan ke atas kepala putik. Penyerbukan diikuti dengan pembuahan yang menghasilkan biji. Biji ditanam menghasilkan tanaman baru. Nah, ini bisa dilihat gambar dari proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan terjadi melalui penyerbukan. Jenis-jenis penyerbukan pada tumbuhan ada 4 macam. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Ini serbuk sari dan kepala putik berada pada satu bunga. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Serbuk sari dan kepala putik berada pada bunga yang berbeda, tetapi masih satu tumbuhan. Penyerbukan yang ketiga, yakni penyerbukan silang. Serbuk sari dan kepala putik berada pada tumbuhan yang berbeda, tetapi masih satu jenis. Jenis penyerbukan yang keempat, penyerbukan bastar. Serbuk sari dan kepala putik berada pada tumbuhan yang berbeda jenisnya. Adapun perantara dalam penyerbukan ada beberapa macam. Yang pertama, hewan atau serangga. Penyerbukan terjadi karena serbuk sari jatuh di kepala putik dibantu oleh serangga. Perantara penyerbukan
Selanjutnya adalah angin. Penyerbukan terjadi karena serbuk sari jatuh di kepala putik melalui angin. Perantara penyerbukan yang ketiga yakni air. Penyerbukan terjadi karena benang sari jatuh di kepala putik, tentunya melalui air. Perantara penyerbukan yang terakhir yakni manusia. Penyerbukan terjadi karena serbuk sari jatuh di kepala putik tidak bisa bersatu, sehingga perlu dibantu oleh manusia. Adapun tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, jeruk, pepaya, dan masih banyak lagi tumbuhan lainnya. Dan bisa kalian cari sendiri ya. Anak-anakku semua, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Adapun perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.